sore, Bu Elvi. Selamat sore Bu Rita. Terima kasih Bu Elvi sudah meluangkan waktunya. Kita mau berbincang-bincang dulu sedikit. Kira-kira ada masalah apa ini Bu Elvi meminta waktu saya untuk mengadakan diskusi ini? Apa Ya, yang ingin Ibu Elvi bicarakan? terima kasih Bu Rita sudah mau coaching dengan saya sore ini. Sebenarnya begini Bu Rita, ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya. Ini karena kita kelas 6 baru menempuh kurikulum merdeka. Kita sebelumnya melaksanakan kurikulum K13, baru kali ini kita melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi saya sebagai guru kelas 6 nih sekarang Bu agak-agak bingung gitu Bu. Makanya Hmm, saya mau coaching sama Ibu sore ini. Iya, baik. Berarti di sini Ibu ada masalahnya tentang K13 itu ya. Uh, Bukan K13 Setelah yang kurikulum merdekanya Ibu. Oh ya, Uh, kurikulum merdeka ya, kurikulum ya. merdeka. Ya, kira-kira setelah kita berbicara ini, apa yang ingin Bu Elvi dapat pada akhir pembicaraan kita ini nantinya? Dari pembicaraan kita sore ini Bu, saya ingin mendapatkan supaya kita dapat mengambil langkah bagaimana cara kita memberikan materi kurikulum merdeka ini dengan baik dan sesuai dengan tuntutan kurikulumnya Bu. Jadi saya mau memberikan layanan yang terbaik lah untuk siswa kita nanti di kelas Bu. Iya, berarti Ibu Elvi punya keinginan untuk nanti di akhir pembicaraan kita menemukan solusinya bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka di awal pembelajaran nanti. Baik, kira-kira Ibu punya apa kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya punya dulu Bu, rasanya ini saya akan mencari informasi dengan rekan-rekan sejawat dengan sekolah tetangga, atau saya akan mencari informasi juga melalui WA group yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian saya akan mencari lagi Bu supaya banyak referensi. Kita akan mencari di internet atau kita lihat di TikTok atau media sosial gitulah Bu. Itu baru Berarti yang kesempatan saya rasa. yang Ibu miliki lumayan sudah banyak juga ya. Kalau kita rentangkan di skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Elvi berada di posisi angka berapa dalam capaian pelaksanaan kurikulum merdeka ini nantinya? Kalau di rentang pada saat ini saya masih pada posisi 6 baru Bu. Karena Iya. saya belum begitu banyak bahan yang akan saya berikan kepada siswa saya. Hmm. Iya, berarti posisi 6 berarti kita masih banyak belajar lagi ya, Bu. Iya. Untuk mencapai supaya ada peningkatan pengetahuan yang Ibu Elvi dapat, apa kekuatan yang Ibu Elvi miliki sekarang? Kekuatan yang saya miliki, saya terus semangat berusaha dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolah dan berusaha dengan berkolaborasi dengan sekolah tetangga Bu. Iya, berarti Ibu punya kekuatan kolaborasi ya, berarti Ibu Elvi punya kekuatan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Untuk mengadakan kegiatan kolaborasi dengan teman, kira-kira Ibu Elvi punya hambatan enggak yang akan Ibu Elvi hadapi nantinya? Hambatan yang akan saya hadapi mungkin kendalanya waktu mungkin Bu. Mungkin teman-teman itu juga sibuk ya Iya mempersiapkan iya, sibuk, modul dan perangkat yang karena kita sama-sama nih awal tahun pembelajaran. Nah, mungkin kendalanya sedikit di waktu mungkin Bu. Kita sibuk menggali informasi, mereka juga sibuk mempersiapkan materinya. Iya, karena di daerah kita kelas 6 baru tahun ini ya Bu Elvi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Iya Bu. Ya,
berarti hambatannya ada waktu. Kira-kira mungkin Ibu Elvi punya solusi bagaimana bisa memecahkan masalah tentang waktu ini? Oh, solusi menurut saya mungkin kita yang lebih bijak, Bu. Kita lebih bijak menyikapi di waktu kapan kira-kira rekan kita ini yang bisa melayani kita dan bisa tidak mengganggu kegiatan mereka-mereka, Bu. Iya, karena Bu Elvi tadi mau mengadakan kekuatannya kolaborasi ya, berarti Bu Elvi Iya, harus pandai membaca situasi waktu teman-teman ya dalam mengadakan kegiatan ini. Bagus. Seterusnya apa rencana Bu Elvi dalam mencapai dapat menguasai kurikulum Merdeka ini? ya seperti yang sudah saya rencanakan, Bu, saya akan berusaha memperoleh materi, bahan ajar, model, Maksudnya media. strategi apa yang akan Ibu Elvi lakukan dalam untuk mencapai tujuan ini? Strategi ya pintar-pintar kita berkolaborasi dengan teman aja, Bu. Kolaborasi ya, mungkin akan mengadakan berkolaborasi dengan cara briefing atau dengan Iya. cara ya. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan kegiatannya? Rencana saya harus kelar dalam minggu ini, Bu. Masalahnya Dalam minggu depan kita harus melaksanakan PBM. Mumpung sekarang masih oh, MPLS, jadi kita harus tuntaskan supaya kita tidak rancu lagi nanti dalam PBM. dalam minggu ini berarti Ibu Epi butuh berapa lama dalam pelaksanaan ini? Kira-kira dengan mengingat waktu teman-teman tadi dan harus pandai membaca waktu dengan memaksimalkan kolaborasi tadi. Kira-kira saya butuh waktu 2 hari lah, Bu. Oke, 2 hari. Dalam waktu 2 hari, apa ukuran keberhasilan Ibu Elvi dalam mengukur keberhasilan pencapaian penguasaan kurikulum Merdeka tadi yang Ibu Elvi rasa sudah bisa dilaksanakan nantinya? Ukuran keberhasilan seperti apa yang Ibu Elvi anggap sudah berhasil dalam kegiatan itu nantinya? Keberhasilan saya nanti itu berarti saya sudah ada modal, sudah ada persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa kita. Kemudian saya sudah memiliki segala perangkatnya itu, Bu. Perangkat ya, itu yang lebih utama bagi kita sebagai Iya, guru. Minimalnya kita sudah memiliki perangkat-perangkat, perangkat. mengetahui apa saja perangkat yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu ya, Bu Betul. Elvi. Oke, kita sudah hampir berada di penghujung pembicaraan. Kira-kira apa komitmen Bu Elvi terhadap kurikulum Merdeka ini? Komitmen saya terhadap kurikulum Merdeka karena kita diberikan kebebasan, keluasan untuk memberikan bahan ajar dan materi sesuai dengan tuntutan siswa kita nanti. Jadi kita berusaha, Bu, memberikan layanan terbaik untuk siswa. Jadi Ya, kita mengumpulkan semua administrasi yang harus kita ya, miliki untuk kita bisa membawa nanti ke dalam kelas, begitu ya Ibu Elvi. iya, Bu. Ya minimalnya paling tidak kita mengetahui dulu ya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menghadirkannya, bagaimana melayani siswa dengan kurikulum Merdeka, begitu ya Bu Elvi. Karena Kira-kira untuk kita menjaga komitmen Ibu tadi, siapa yang dapat menjaga komitmen Ibu Elvi tadi atau Bu Elvi mungkin ada membutuhkan orang lain untuk membantu Bu Elvi dalam kegiatan ini? orang lain yang saya butuhkan untuk menjaga komitmen saya ini adalah tentu tidak lepas dari stockholder yang ada di sekolah, Bu. Kepala sekolah, rekan, dan warga sekolah. Iya, iya. Sepertinya kita sudah menemukan solusinya ini. Nanti berarti Ibu Elvi ada masalah dengan kurikulum Merdeka. Kira-kira apa kesimpulan yang Ibu Elvi dapat dari pembicaraan kita ini? Kesimpulan yang saya peroleh dari coaching kita sore ini, Bu,
saya sudah menemukan titik terang. Kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan rekan sejawat, dengan rekan sejawat sekolah tetangga, walaupun ditambah nanti lagi dengan media sosial, jadi agak mudah, agak ringan lah Bu apanya nanti. Jadi itu yang saya peroleh hari ini Bu. Oh iya, iya. Bagaimana perasaan Bu Elvi setelah kita berbicara coaching ini? Setelah saya coaching dengan Ibu sore ini, saya menjadi lebih lega, lebih tenang, dan lebih senang Bu, karena sudah jelas langkah-langkah yang akan kita ambil nanti. Ya. Ya, itu berarti mungkin Ibu Epi butuh waktu ke depannya, ada waktu dalam minggu ini. Mungkin setelah Ibu Elvi selesai melaksanakan ini, nanti kita akan berbicara lagi bagaimana hasilnya nanti ya Ibu Elvi. Saya akan meminta waktu Ibu Elvi lagi dalam menanyakan bagaimana hasil. Oke Bu Elvi, terima kasih. Saya siap menunggu coaching kedua untuk bercerita lagi dengan Ibu masalah kita hari ini. Hasilnya ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Elvi. Rekomen saya tutup ya Bu Elvi. Terima kasih.